Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa Bapak Ibu dalam pelatihan Pintar Kemenak. Kali ini kita materi tentang fungsi dan tugas pokok wakil kepala madrasah. Setelah menyimak materi, selanjutnya kita mengerjakan latihan. Nomor 1. Masa tugas wakil kepala madrasah dalam satu periode titik-titik tahun. Jawabannya adalah C, 2 tahun. Soal nomor 2. Formasi tugas tambahan wakil kepala madrasah disebabkan oleh. Jawabannya adalah D, wakil kepala madrasah yang meninggal dunia. 3. Wakil kepala sekolah terbagi menjadi beberapa bidang. Jawabannya adalah B, 4. Soal nomor 4. Wakil kepala madrasah pada bidang humas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam A. Pengelolaan humas. Nomor 5. Wakil kepala madrasah bidang akademik melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu kepala madrasah dalam bidang C. Pengelolaan akademik atau kurikulum. Nomor 6. Pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah termasuk ke dalam C. Keputusan Dirjen Pendis nomor 1531 tahun 2020. Soal nomor 7. Wakil kepala madrasah aliyah terdiri dari paling sedikit 1 orang dan paling banyak 4 orang terdiri atas wakil kepala madrasah dalam bidang. Yang paling tepat di sini adalah D. Bidang akademik. Selanjutnya di bidang kesiswaan, kemudian sarana prasarana dan humas. 8. Wakil kepala madrasah adalah A. Guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengurus segala madrasah yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar di madrasah. Soal nomor 9. Syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah adalah. Jawabannya adalah B. Beragama Islam. 10. Kepala madrasah dapat memberhentikan wakil kepala madrasah karena A. Terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan yang berlaku. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek nilainya berapa. Bismillah. Alhamdulillah 100. Silakan dicoba Bapak Ibu. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya 3.2, yaitu profesionalisme wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana. Setelah menyimak materi, sekarang kita lanjutkan latihannya. Soal nomor 1. Tujuan perencanaan sarana prasarana kecuali, ya. Ada pengecualian, yaitu untuk A. meningkatkan efektivitas dan efisiensi, betul. B. meningkatkan jumlah sarana dan prasarana. Jawabannya adalah B yang benar. Soal nomor 2. Pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Ini adalah isi tentang A. Keputusan Direktur Jenderal Islam nomor 1531 tahun 2020. Nomor 3. Kepala madrasah dapat mengangkat wakil kepala madrasah sebanyak 3 orang jika madrasah tersebut memiliki A. 7-9 rombel. Nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan contoh sarana pendidikan adalah, ya, sarana, ya, berarti dia tidak bisa dipindah-pindahkan. Jawabannya adalah D. Ruang kelas. Nomor 5. Menurut keputusan Direktur Jenderal Islam nomor 1531 tahun 2020 bahwa jenjang madrasah yang dapat mengangkat wakil kepala madrasah kecuali adalah D. Madrasah Ibtidaiyah. Soal nomor 6. Syarat menjadi wakil kepala madrasah adalah nomor 1. A. Penilaian kinerja baik 2 tahun terakhir, betul. Usia maksimal 55 tahun saat pertama diangkat, ini tidak masuk. Pengalaman mengajar 4 tahun, minimal 5 tahun. D. Harus memiliki pengalaman wali kelas atau guru prestasi. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 7. Jika suatu madrasah memiliki 12 rombel, maka kepala madrasah dapat mengangkat wakil kepala madrasah sebanyak titik-titik. Jawabannya adalah D. 4 orang. 8. Fasilitas dasar yang secara tidak langsung menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan dinamakan, ya. Yang secara tidak langsung disebut dengan A. Prasarana. 9. Nama wakil kepala madrasah yang tidak sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Islam nomor 1531 tahun 2020 adalah. Jawabannya adalah D. Hubungan madrasah. Seharusnya adalah hubungan masyarakat.
Nomor 10. Keputusan Menteri Agama nomor 890 tahun 2019 tentang, jawabannya adalah tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik D. 10 soal telah kita kerjakan, sekarang kita cek berapa nilainya. Alhamdulillah 100, silakan diikuti atau dicoba Bapak Ibu, semoga berhasil. Sekarang kita lanjut kepada materi 3.3 tentang profesionalisme kompetensi Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Kita lanjutkan dengan menjawab latihan soal atau soalnya. Nomor 1. Dalam pengembangan kurikulum, waka kurikulum di setiap jenjang satuan pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Kecuali, ya, ada kecualinya. Jawabannya adalah A. Sebagai Ketua Panitia PSB atau Penerimaan Peserta Didik Baru. 2. Pengertian kurikulum berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 13 adalah, jawabannya adalah D. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nomor 3. Standar kompetensi soft skill yang dimiliki oleh seorang wakil kepala madrasah bidang kurikulum antara lain. Ya, soft skill, ya, kemampuan yang apanya. Jawabannya adalah D. Memahami kriteria penilaian. 4. Program kerja waka kurikulum meliputi C. Uraian kerja, tujuan, indikator ketercapaian. Nomor 5. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang waka kurikulum untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik antara lain B. Hard skill, soft skill, dan sikap. 6. Guru yang diberi tugas tambahan membantu kepala madrasah dalam menjalankan urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di madrasah sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan, memiliki jabatan wakil kepala madrasah bidang A. Jawabannya kurikulum. 7. Administrator profesional kedua dalam wewenang sesudah kepala madrasah merupakan jabatan D. Wakil kepala madrasah. 8. Standar kompetensi hard skill yang dimiliki oleh seorang wakil kepala madrasah, ya, hard skill bidang kurikulum antara lain, jawabannya adalah D. Memiliki kemampuan manajerial atau mengatur, ya. 9. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar efektif, wakil kurikulum bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam membawahi D. Urusan KPM dan sumber belajar. Nomor 10. Indikator keberhasilan seorang wakil kurikulum sekolah dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari D. Tersusunnya SK mengajar. Kalau yang 3 di atas ini merupakan soft skill. Sekarang kita cek berapa nilainya setelah kita selesaikan. Alhamdulillah 100, silakan dicoba Bapak Ibu, semoga berhasil 100 juga. Sekarang kita masuk kepada 3.4 Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum era revolusi industri 4.0. Sekarang kita mulai mengerjakan latihan. Soal nomor 1. Faktor apa yang dapat mempengaruhi kesan selama menjadi waka kurikulum? Di sini ada 2 jawaban yang sama, menyusun program perbaikan dan pengayaan, itu B dan D. Maka kita pilih yang B saja. Soal nomor 2. Apa yang dapat diambil sebagai pembelajaran pribadi dan profesional dari pengalaman sebagai waka kurikulum? Menyusun laporan keuangan, mengkoordinasi kegiatan kurikulum, menyusun program pelatihan guru. Jawaban yang benar adalah C. Semua jawaban benar. 3. Tugas utama seorang waka kurikulum di sebuah sekolah adalah C. Mengkondisikan kegiatan kurikulum. 4. Bagaimana waka kurikulum dapat merespon umpan balik dari guru dan siswa? Jawabannya adalah C. Menerapkan sistem evaluasi efektif. 5. Apa peran waka kurikulum dalam peningkatan kapasitas guru? Jawabannya adalah
D. Menyusun program perbaikan dan pengayaan. 6. Keterampilan manajerial apa yang paling penting dimiliki oleh seorang wakil kurikulum? Jawabannya adalah B. Keterampilan manajemen waktu dan proyek. 7. Apa yang termasuk dalam pendidikan kontinu bagi seorang wakil kurikulum? Jawabannya adalah A. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan. 8. Apa tanggung jawab wakil kurikulum dalam melaksanakan kurikulum Merdeka? A. Menyusun pembagian tugas guru, betul. Melakukan supervisi administrasi, betul. D. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Jawabannya adalah C. Semuanya benar. 9. Apa yang perlu dipahami oleh seorang wakil kurikulum tentang kurikulum nasional? Jawabannya adalah A. Tren dan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. 10. Bagaimana cara wakil kurikulum meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan pendidikan global? Jawabannya adalah D. Memantau dan mengikuti tren pendidikan global. 10 soal telah kita kerjakan, sekarang kita cek berapa nilainya. Alhamdulillah 90. Berarti ada mungkin 2 yang di luar prediksi kita. Selamat mencoba Bapak Ibu. Sekarang kita masuk materi 3.5, kompetensi wakil kepala madrasah bidang kehumasan. Langsung kita pada latihan yang pertama. Pelapor humas di Amerika Serikat yang menciptakan bukunya yang bernama Public Relations pada tahun 1952 adalah, karena di materi tidak ada maka kita cari di Google. Jawabannya adalah D. Edward R. Bernays. Nomor 2. Secara umum pengertian humas adalah, secara umum jawabannya hampir bagus, namun jawaban yang tepat adalah C. Salah satu usaha manajemen dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi manajemen itu sendiri dengan publiknya melalui kerja yang positif dan bersinergi. Soal nomor 3. Pengertian hubungan masyarakat dalam bahasa Inggris. Hubungan masyarakat memiliki arti C. Public relation. Nomor 4. Hubungan masyarakat mulai dikenal masyarakat sejak tahun. Jawabannya adalah A. 1881. 5. Hubungan dengan masyarakat luas seperti melalui publisitas, khususnya fungsi korporasi atau organisasi yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut dikemukakan oleh, jawabannya adalah D. Webster's New World Dictionary. 6. Humas modern adalah suatu rencana tentang kebijaksanaan dan kepemimpinan yang akan menanamkan kepercayaan publik dan menambah pengertian mereka. Ini merupakan pengertian yang dirumuskan oleh D. G.H. Wright. Soal nomor 7. Jiwa ini merupakan urusan kegiatan wakil kepala sekolah bidang humas dalam membantu kepala sekolah atau madrasah, kecuali, jawabannya adalah A. Mengangkat dan memberhentikan guru-guru honorer. 8. Etika penyebaran informasi yang seharusnya dilakukan oleh seorang profesi kehumasan yaitu, jawabannya adalah D. Membuat informasi yang mengangkat martabat lembaga. 9. Berikut ini bukan termasuk norma perilaku yang wajib dilakukan seorang profesi kehumasan, yaitu yang bukan. Jawabannya adalah C. Menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 10. Yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja wakil kepala sekolah atau madrasah bidang kehumasan adalah, jawabannya adalah B. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005. Baik, 10 soal telah selesai kita kerjakan. Sekarang kita cek berapa nilai kita. Alhamdulillah 90. Ada satu yang salah berarti, tapi kita alhamdulillah passing grade, lolos. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Sekarang kita masuk pada materi terakhir 3.6 Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Era Milenial. Lanjut soal mengerjakan soal. Nomor 1. Siapa saja yang dibutuhkan dalam membantu seorang wakil kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Jawabannya adalah B. Ketua, Sekretaris, Pembina Ekstrakurikuler, dan Pembina OSIS. Nomor 2.
Salah satu wujud tanggung jawab wakil kesiswaan kepada kepala madrasah adalah B. Melaksanakan bimbingan, pengarahan, serta pengendalian kegiatan siswa melalui OSIS atau SIM. Nomor 3. Standar kompetensi apa yang harus dimiliki oleh wakil kesiswaan? Jawabannya adalah D. Kepribadian sosial dan kepemimpinan pembelajaran. 4. Bagaimana wakil kesiswaan dalam mengelola kegiatan siswa? Jawabannya adalah B. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi semua program dengan baik. Nomor 5. Salah satu standar kompetensi kepribadian dan sosial yang harus dimiliki oleh wakil kesiswaan adalah? Jawabannya adalah A. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi komunitas di madrasah atau sekolahnya. Nomor 6. Apa saja yang harus disiapkan oleh wakil kesiswaan dalam administrasinya? Menyiapkan daftar dari guru siswa, buku pegangan siswa, daftar kenaikan kelas. Jawabannya adalah A. Semua benar. Nomor 7. Bagaimana cara menjalankan tugas wakil kesiswaan dengan efektif? Jawaban yang tepat adalah C. Menyusun program perbaikan dan pengayaan. 8. Yang bukan tugas wakil kesiswaan dalam mengatur administrasi kesiswaan adalah penasihatin siswa, tata tertib madrasah betul, memantau dan ikuti tren pendidikan global. Nah, ini bukan. D. Pembagian siswa dalam kelompok belajar kelas. Ini betul. Jawabannya adalah C. Memantau dan ikuti tren pendidikan. Nomor 9. Salah satu tugas utama seorang wakil kesiswaan adalah B. Melaksanakan pembinaan siswa. Nomor 10. Apa syarat untuk menjadi seorang wakil kesiswaan? B. Memiliki keterampilan, keahlian, dan berpengetahuan luas. 10 soal telah selesai kita kerjakan. Sekarang akan kita cek satu persatu terlebih dahulu. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah A. Sekretaris, bendahara, pembina ekstrakurikuler, dan pembina OSIM. Nomor 2. B. Laksanakan bimbingan pengarahan. Nomor 3. Kepribadian sosial dan kepemimpinan pembelajaran. Nomor 4. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi semua program. Nomor 5. Berakhlak mulia. Nomor 6 kita ganti, jawaban benar adalah C. Nomor 7 kita ganti menjadi D. Melibatkan semua komponen yang berkepentingan di setiap kegiatan.